Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku mau evaluasi budgeting Oktober. Yuk, simak videonya ya. Setelah ditonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini tuh aku mau evaluasi budgeting Oktober week 4 ya. Disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku tidak bermaksud ria, pamer, ataupun sejenisnya, bahkan menggurui ya. Yuk mulai saja ke videonya. Ini tuh aku week 4 ya. Di Oktober week 4 yang mengcover dari tanggal 20 sampai 26. Untuk income-nya 370. Alhamdulillah untuk post saving ada sekitar 35.000 masih utuh ya teman-teman. Lanjut dana sosial 10.000. Oke lanjut untuk bagian living di kebutuhan bulanan. Di kebutuhan bulanan alhamdulillah aku tuh ada sisa 15.000. Ini tuh bersama yang koin ya teman-teman. Alhamdulillah, ini mohon maaf kameranya goyang, kena siku aku ya teman-teman. Ini tuh aku tulis dulu. Alhamdulillah masih ada sisa di bagian groceries. Walaupun sisanya receh-receh gini ya teman-teman. Ini ada beberapa koin nih. Alhamdulillah, syukurin aja. Yang penting tidak over budget. Suksesnya budgeting itu bukan karena banyak sisa gitu, sesuai porsinya aja ya teman-teman. Kalau menurutku sih seperti itu ya. Oke lanjut, aku tulis dulu. Kemudian selanjutnya di pos bagian belanja mingguan. Di belanja mingguan tuh aku bersisa 16.000. Alhamdulillah. Ini tuh sering bersisa karena aku penghematan gitu ya. Aku upayakan menghemat. Aku tuh belanjanya setiap hari di warung ya teman-teman. Aku tuh nggak menerapkan food prep ya. Aku belanja sehari-hari, setiap hari ke warung gitu. Untuk bagian bensin tidak bersisa, wifi skip. Terus listrik juga sudah dibeli, jadi kosong ya teman-teman. Nah ini untuk bagian gas dan galon itu tuh aku tuh ini salah ngambil ya teman-teman, dan aku masukin aja. Ini tuh sebetulnya dana darurat. Aku tuh kemarin salah ngambil di bagian listrik gitu. Alhasil di bagian dana daruratnya kosong. Padahal itu seharusnya di dana jaga-jaga, maksudnya dana jaga-jaga ya teman-teman. Itu aku kemarin salah ngambil waktu beli galon. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi itu aku taruh situ aja, nggak aku ambil ya teman-teman. Oke, aku tulis dulu. Oke, sambil sapa-sapa dulu ya teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sehat jiwa raga, sehat pula finansialnya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih dengan budgeting kalian? Sudahkah dievaluasi atau baru memulai? Untuk yang metode mingguannya gimana nih budgetingnya? Apakah sudah berjalan ataukah dalam proses? Apakah sudah evaluasi ya? Boleh dong dijawab di kolom komentar. Gini tuh aku sedang menghitung-hitung total sisaan ya teman-teman. Untuk bagian saving, dana darurat, dan giving alhamdulillah masih utuh. Dan untuk
bagian post living itu bersisa 111, tapi itu aku di buku aku tertulisnya 110 ya teman-teman. Itu pikiranku lagi ngelag. Biasa teman-teman, kalau aku pegang komputer pikiranku suka ngelag gitu. Bukan hanya HP, pikiran juga bisa ngelag. Jadi aku mencatatnya cuma 110 ya. Ya sudahlah, mohon maaf ya teman-teman. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ini aku lagi ngecek dompet transit ya. Ini di bagian skincare masih utuh untuk 4 minggu, masih berisi 40.000. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, sedikit sharing ya, gimana nih kalian bisa mengerjakan budgetingnya. Itu kalian itu mengikuti kelas how to manage finance atau gimana nih? Boleh dong aku bertanya-tanya. Aku tuh nggak ikut-ikutan kelas gitu ya, aku cuma nontonin video dari teman-teman yang pokoknya yang ada judulnya budgeting gitu, aku ikutin, aku pelajari gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit demi sedikit aku tuh banyak tahu dari video-videonya teman-teman. Ini tuh aku lagi masukin pos bagian sosial ya teman-teman, aku tambahin 10.000. Alhamdulillah sudah berisi ya teman-teman. Sedikit demi sedikit ini tuh fungsinya untuk misalnya kondangan, takziah gitu-gitu ya teman-teman. Lanjut di dana darurat. Di dana darurat aku masukin semua ya 35.000 ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Kan ada ya beberapa kelas how to manage finance ataupun how to manage money. Bagaimana cara pengaturan tentang keuangan gitu, banyak kelas-kelas gitu, tapi berbayar ya teman-teman. Aku tuh nggak ikut yang kayak gitu, aku masih otodidak dan cuma nontonin video dari teman-teman sekalian gitu. Alhamdulillah aku terapkan, aku tiru, aku modifikasi, aku terapkan dengan keadaanku gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk binder saving dan giving udah berisi. Lanjut di binder sinking fund. Ini tuh ada beberapa receh ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh seneng banget ini seperti ini ngumpulin receh-receh gini ya teman-teman. Walaupun receh tapi tuh kalau terkumpul banyak temennya kayak gini tuh hati berasa gembira gitu, apalagi kalau uangnya baru. Ini tuh enggak baru pun aku bahagia karena penuh perjuangan bagiku ya teman-teman. Aku tuh harus pintar-pintar memilih mana kebutuhan yang prioritas dan mana keinginan aku tuh singkirkan dulu, sehingga begini. Alhamdulillah terkumpul beberapa receh ya, tapi ini sangat membuat hatiku gembira ya teman-teman. Andalanku ngumpulin receh-receh gini ya nggak apa-apa lah ya. Kali ini tuh aku ada dapat sisaan receh 2000-an 4 lembar. Alhamdulillah aku kasih warna dulu di trackernya ya. Ini sudah makin berwarna. Ini aku arsir dulu 4. Alhamdulillah kurang 6 lagi goals ya teman-teman. Lanjut untuk pecahan 5.000-an. Alhamdulillah di week ini untuk pecahan 5.000-an aku dapat 2 ya, dapat sisaan 2 nih. Alhamdulillah syukurin aja. Ini aku tuh kalau bersisa aja, kalau nggak bersisa ya udah nggak aku paksain gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sejak aku mengikuti videonya teman-teman yang budgeting tuh aku jadi punya kayak ginian ya teman-teman. Kalau dulu tuh aku seberapa pun bablas
bablas amblas gitu ya. Kalau ada sisa uang di dompet pasti deh aku gunain untuk beli semua keinginan. Ingin beli bakso, udah beli bakso. Ingin beli some, udah hayo aja. Ini tuh aku seneng banget. Paling ini aku beli peralatan budgeting ya teman-teman. Sebagai self reward, tapi ini untuk pecahan 5K ini ada tujuannya, sudah ada tujuannya. Lah ini kemarin tuh aku ada bersisa pecahan 1000-an. Ada salah satu yang berkomentar mending dikumpulin aja. Ini aku mengikuti sarannya ya teman-teman, mau aku kumpulin walaupun satu demi satu, ternyata ada gitu. Ya kayak gitu aja lah. Ini sebetulnya dulu aku juga menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan apa sih namanya, semacam file gitu. Ini juga aku temukan beberapa tracker. Ternyata aku punya kayak ginian itu waktu aku beli ziplock tanpa lubang tuh ada kayak ginian. Kadang aku sampai lupa nggak kepake, ini mau aku pakai untuk pecahan yang mau pakai apa enggak ya, ini aku bingung. Aku juga pakai ini, punya tracker yang laminating gini, punya 4 juga, jarang aku pakai ya. Aku senangnya bikin sendiri sih, kayaknya lebih berwarna gitu kalau bikin sendiri. Aku pasangi stiker-stiker gitu. Ya sudahlah aku coba pakai ini, tapi ini nggak pas gimana, nggak ada lubangnya gitu. Ada sih binder satunya yang gede yang ukuran A5, tapi itu untuk transit juga ya. Ya sudahlah, aku pakai yang ini aja, yang laminating aja, tapi ziplocknya yang pakai masih tetap yang kuning. Sebabnya aku seneng kalau nyimpen uangnya itu kelihatan, jadi lebih bersemangat gitu. Gimana nih dengan teman-teman, kayak gitu enggak? Apa cuma aku ya? Tapi ini tuh trackernya harus pakai spidol yang permanen ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan bisa dihapus pakai parfum. Biasanya aku pakainya parfum. Dulu juga aku ngumpulin pakai ini ya teman-teman. Ini tuh udah setahun yang lalu aku punya tracker yang laminating gini ya. Pakai tisu aja disemprot-semprot pakai parfum udah bisa ini lagi, bisa dipakai lagi gitu ya teman-teman. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman kalau di dubbingku ini ada backsound yang kurang mengenakan, aku mohon maaf. Karena ya gitulah keadaannya, mau nyari waktu yang tepat itu yang sepi tuh kayaknya kok susah amat gitu. Nah, ini lanjut ke bagian saving yang untuk lebaran ya. Ini kebagian 1 lembar uang 10.000. Alhamdulillah ini tuh udah nyampe di angka berapa ini, 11 kayaknya. Alhamdulillah, pelan-pelan aja ya teman-teman. Aku tuh enggak yang apa sih namanya, nyampe angka 12 karena belum aku enggak kasih tracker. Ini aku mau coba bikin trackernya ya teman-teman, pakai yang tadi itu tracker yang aku beli ziplock tanpa lubang itu ada nih. Ternyata ada yang untuk pecahan 10.000 tapi nggak bisa masuk kotak. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ini aku kasih warna aja biar sebagai tanda tuh aku sudah berapa. Ini juga bisa dihapus ya teman-teman, dihapus pakai belum pernah sih ya, belum pernah dipakai. Ini nanti aku mau coba kalau goals, nanti aku mau hapus pakai parfum, pakai tisu, kayaknya sih bisa. Ini tipe kertas yang premium gitu. Alhamdulillah ini udah nyampe di angka 12. Syukurin aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Aku bingung nih mau taruh mana, ditaruh di ziplock nggak muat,
ditaruh di kotaknya juga apalagi. Ya sudahlah, aku bingung naruhnya, ya udah aku satuin sama sinking fan yang di ini binder kuning aja dulu sementara ya, biar nggak bercecer gitu. Beginilah caraku ini ya, mengatur sisaan-sisaan uang belanja ya teman-teman. Ini tuh tinggal aku masukin koin-koinnya seberapapun itu. Semenjak aku mengenal budgeting, koin pun aku berasa penting ya teman-teman. Jadinya gimana ya, sangat menghargai rupiah demi rupiah gitu. Ini yang paling atas untuk kepala aku isi koin 1000-an. Ini di badannya udah penuh, ini udah nggak muat. Ya sudah aku paksain, ternyata tetap nggak muat, jadi aku taruh di bagian kaki ya teman-teman. Oke, begitulah aku dalam pengaturan uangku dalam seminggu ya teman-teman. Ini tuh penghasilan tidak tetap, kadang banyak, kadang dikit. Yang penting pinter-pinternya kita untuk mengaturnya ya teman-teman. Oh iya, sampai detik ini terima kasih ya aku ucapkan sama teman-teman yang masih mantengin videoku ini. Semoga bisa menginspirasi dan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Buang saja buruknya jika ada ya teman-teman. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.